Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan melakukan praktikum sistem konsumsi udara. Ya. Sistem konsumsi udara ini cukup banyak, ya, yang akan kita tinjau, akan kita jadikan sebagai objek percobaan. Itu adalah pertama kebanyakan itu valve, ya, valve dan aktuator, ya. Valve ini cukup banyak, ya, mulai dari valve kontrol arah, kemudian valve kontrol tekanan, ya. Setelah itu dilanjutkan dengan dengan aktuator linear yang dikenal dengan nama silinder. Ya, ini ada dua macam, silinder kerja tunggal dan silinder kerja ganda. Setelah itu dilanjutkan dengan aktuator gerakan anguler, ya, yang lebih dikenal dengan nama air motor. Ya. Ya. Untuk awal itu mau kita lakukan percobaan regulator, ya. Regulator digandengkan dengan valve 2/2. Ya, jadi nanti regulator itu adalah, ya, komponen yang meregulasi tekanan agar supaya sesuai dengan nilai keluarnya, sesuai dengan yang diinginkan, ya. Setelah itu nanti beraneka ragam valve, ya. Mulai dari valve 3/2 normally close, ya. Mulai dari pengendalian tombol tekan, kemudian pengendalian pilot udara, kemudian pengendalian solenoid, ya. 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 Nah, kemudian baik, kita mulai. Akan saya tunjukkan sebelumnya, ya, instrumen-instrumen yang digunakan, ya. Pertama kali adalah regulator. Ini adalah regulator, ya. Ini regulator, ya. Regulator, ya. Ini regulator. Ini manometernya. Kemudian digandeng dengan valve 2/2. Ini valve 2/2, ya, yang disebut valve induk, ya. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan valve 3/2 tombol tekan. Ini valve 3/2 tombol tekan. P ini adalah input, A ini adalah output. Ini tombolnya, ya. Ini nanti kalau ditekan, ya berarti inputnya itu on, ya. Kemudian sebelahnya ini ada valve 3/2 normally close pilot udara. Jadi inputnya ini inputnya dari pilot udara, ya. Pengendalinya input udara. P ini adalah input, A ini adalah output, R ini adalah port buangan, ya. Kemudian saya lanjutkan dengan valve 5/2 tombol tekan, ya. 5/2 outputnya ada dua, ya. Output A, output B, inputnya P, ya.
Ini adalah buangan R1, R2, ini enggak disambung soalnya memang buangan. Ini adalah tombol pengendaliannya, tombol tekan, ya. Ya, ini tombol tekan. Kemudian saya lanjut dengan valve 5/2 solenoid, ya. Valve 5/2 solenoid. Ya. Ini 5/2, ini input, ini A, ini B, ini pengendalinya, solenoid. Solenoid pakai listrik, pakai tegangan listrik, ya. Tegangannya 24 volt. Ini ada tombol switch, ya. Switch. Jadi nanti pakai power supply 24 volt. Ya. Ya. Kemudian saya lanjut dengan silinder, ya. Silinder kerja tunggal. Ini silinder kerja tunggal, ya. Silinder kerja tunggal, ya. Coba perhatikan. Silinder kerja tunggal, ini adalah port input, ini adalah ini port input, ini port kembali, ya. Tapi kalau untuk silinder kerja tunggal itu ini tidak dipakai, sebab ini ada pegas di dalam. Jadi kembalinya itu kembali sendiri, jadi tidak pakai udara, ya. Ini ya. Ini adalah batang pistonnya, ya. Kemudian ini adalah silinder kerja ganda, ya. Kalau ini ada dua macam, ya. Ada port input untuk mengembangkan batang piston dan ada port kembali. Kalau ini diaktifkan maka nanti akan balik, ya. Kalau yang tadi silinder kerja tunggal itu kalau tidak diberi di inputnya tidak diberi udara tekan, maka dia akan balik sendiri. Tapi kalau ini sudah dibuang udara tekannya, ya, selama ini nggak diberi udara tekan, dia akan tetap, ya, akan tetap mengembang. Kemudian yang terakhir adalah air motor, ya. Ini adalah air motor, ya. Air motor ini diberi input, ya. Kemudian ini kalau ini ada tombolnya, ya. Kalau tombolnya ditekan dia akan muter nanti, ya. Tombol ditekan dia akan muter, ya. Ya, itu namanya air motor, ya. Baik, saya akan mulai dari yang pertama, yaitu regulator, ya. Regulator saya miringkan biar kelihatan manometernya, biar nanti membacanya bisa enak, ya. 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 Ini keadaan penuh, ya. Tekanannya di atas 4 bar, ya. Ini kita turunkan dulu. Kita turunkan dulu sampai 0. Nanti kita lakukan pengamatan tekanan udara, ya. Tekanan udara di manometer terhadap putaran tombol, ya. Ini habiskan dulu, ya. Ya, kalau sudah habis baru diputar kanan,
sampai nanti mulai ya jarumnya sampai mulai bergerak ya. Kalau sudah mulai bergerak dikembalikan ya sampai ke 0 tadi. Ya. Ya, jadi ini. Ya sudah dianggap 0 aja ya. Jadi saya mulai dari sini ya. Saya mulai dari sini ya. Jadi kita mulai dari sini ya. Ya. Jadi pada saat ini ke atas ya Pak. Ya, sudutnya ke atas berarti itu mulai dari 0 ya. Gak apa-apa itu pas ini 0 ya. Ya. Kita putar per, jadi mulai dari awal itu sudah 0,1 ya. Dari awal itu sudah 0,1, jadi tidak bisa 0, mungkin ada gangguan yang jarum ya, nggak apa-apa ya. Kemudian kita putar per 1/4 kali putaran ya. Jadi ini adalah 1/4 kali putaran ya. Ya, 1/4 kali putaran itu sudah naik ya. Naik 1,5 bar ya. Ya, naik 1,5 bar. Ya. Itu untuk 1/4 putaran. Kemudian saya naikkan setengah putaran. Ya, setengah putaran. Silakan saudara baca sendiri ya. Setengah putaran. Ya. Kemudian saya naikkan 3/4 putaran. 3/4 putaran. Saya naikkan lagi 1 kali putaran. Naikkan lagi 1/4 kali putaran. Ya, sudah dibaca sendiri. Naikkan lagi 1,5 kali putaran. Naikkan lagi 1/3/4 kali putaran. Naikkan lagi 2 kali putaran. Ya, 2 kali putaran. Naikkan lagi 2/4 kali putaran. Dua seperempat kali putaran. Naikkan lagi 2,5 kali putaran. Dua setengah kali putaran. Naikkan lagi 2/3/4 kali putaran. Naikkan lagi 3 kali putaran. Ternyata 3 kali putaran ya kira-kira 2,9 kali putaran itu sudah 4 bar ya. Sudah maksimum. Kalau lebih dari itu kita tidak bisa baca soalnya di luar batas manometer ya. Ya, kita turunkan lagi biar tidak terlalu besar ya. Jadi
percobaan untuk pengukuran tekanan output regulator tekanan sudah selesai. Kita turunkan lagi, kita gunakan sekitar 3 bar saja ya. Ya, sekitar 3 bar ya. Kemudian yang kedua adalah valve 2/2 normally close. Valve 2/2 normally close. Tombolnya palang ya. Tuas palang ya. Ini ya. Nah, sekarang kita coba buka ya. Kita coba buka. Jadi kalau ditutup itu berarti keadaan off ya. Keadaan off berarti outputnya tidak keluar. Outputnya juga off ya. Output tekanannya off. Tapi kalau kita buka on ya. Tombolnya kita buka. Nah, maka dia akan ngowos ya. 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 Ngowos ya. Karena ngowos, maka tekanannya turun. Sekarang dinaikkan lagi ya. Ya. Jadi percobaan yang kedua, valve dalam keadaan off. Tadi off, tidak ada udara yang keluar. Setelah di on, ya on ya. Buktinya kalau udara dikeluarkan berarti udara tekanannya akan menurun sebab keluar ya. Ya. Jadi sudah 2 percobaan. Sudah percobaan pertama, pengukuran tekanan output sudah selesai. Sekarang kita lakukan praktikum selanjutnya ya. Praktikum selanjutnya ya. Regulator itu tetap selalu kita pakai ya. Sebab untuk memberi input valve itu harus pakai udara tekan dari regulator ya. Nah, sekarang kita mulai dari yang pertama adalah valve 3/2 normale. Valve 3/2 normale close, tombol tekan, pengembalian pegas ya. Jadi semua valve yang kita jadikan objek percobaan itu pengembaliannya itu pakai pegas ya. Pakai pegas ya. Kita perhatikan ya. P ini adalah input, A ini adalah output ya. Kemudian oh iya, tadi saya lupa memperkenalkan ini apa namanya? Ya. Pressure tester atau indikator tekanan ya. Ini adalah pressure tester atau indikator tekanan ya. Ya, coba perhatikan. Ini ada 2 input A, ada jalur A, ada jalur B ya. Kalau untuk valve 3/2 kita hanya menggunakan jalur A saja ya. Kemudian ini inputnya dihubungkan dengan regulator ya. Ya, inputnya dihubungkan dengan regulator, kemudian outputnya dihubungkan dengan indikator tekanan atau pressure tester ya. Tapi indikator tekanan ini memerlukan power supply. Sebab itu kalau ada tekanan maka ditandai dengan LED-nya nyala ya.
Ya, sekarang kita mulai. Pertama kali jangan sampai lupa, ini tombolnya itu di-on-kan ya. Tombolnya di-on-kan, kemudian kita perhatikan ini tombolnya kita tekan. Ya, kalau ini kita tekan, maka output A LED akan nyala. Artinya ada tekanan ya. Kalau kita lepas, dia akan off ya. Tekan lagi, saya tekan lagi ya. Ya, nyala. Kalau lepas ya. Itu untuk valve 3/2 normally close ya. Kemudian sekarang ini di off kan dulu biar nggak ngowos ya. Kemudian sekarang kita tinjau yang valve yang selanjutnya ya. Valve 3/2 normally close pilot udara, pakai pilot udara. Jadi dia itu inputnya pakai udara. Ya, dari mana udara? Ya kita pinjam dari valve 3/2 ini ya. Ya. Kita pinjam dari valve 3/2 ya. Ini ya. Ya. Nah, cuma ini kan perlu udara inputnya. Ini juga perlu udara inputnya. Makanya harus pakai sambungan ya. Pakai sambungan. Ini dan ini harus bareng ya. Pakai sambungan. Ini adalah sambungannya ya. Ini saya taruh sini. Ini ke P. Ini ke P ya. Ini ke P. Kemudian ini ke sini ya. Ini ke sini. Ya, coba perhatikan ya. Jadi ini masuk ini input, ini juga input ya. Ya. Jadi harus dibareng pakai ini yang double ya. Kemudian outputnya ini sekarang ya. Ya kita menggunakan B aja ya, karena apa yang dekat sini ya. Mau A mau B sama saja ya. Ya, sekarang kita coba ya. Jadi sudah tersambung ya. Ini ke input, jadi pinjam ini dulu. Jadi apa? Ini nanti tombol yang ditekan ya ini yang pertama ini ya. Ya, sebab ini nanti kalau ini tombol ditekan nanti outputnya kan ada udara masuk ke dalam sini ya. Ya. Nah, sekarang saya tekan. Oh, belum ya. Ininya belum di-on kan? Ya. Ya, kalau ini kita tekan ya. Jadi itu on ya. Ini kalau kita tekan sana on ya. Ya, kalau kita lepaskan on ya. Jadi valve 3/2 pengendalian pilot udara sudah selesai ya. Sekarang kita ganti dengan valve 3/2 normally close ya. Normally close. Yang normally close bisa menggunakan normally open, tapi inputnya itu dipertukarkan dengan buangan ya. Jadi yang P itu dipertukarkan dengan yang R ya. Sekarang kita pertukarkan, jangan lupa ini
di off-kan dulu ya. Setiap kali perubahan ini harus di off-kan dulu. Jadi ini dihubungkan ke ini dihubungkan ke buangan air ya. Ya. Udah ya. Ya, sekarang saya buka ini ya. Saya buka ya. Nah, begitu dibuka, maka outputnya sudah ada udara. Jadi kalau inputnya off, outputnya itu on. Ya. Nah, sekarang kalau saya pencet tombolnya, dia akan off ya. Ya. Dipencet off, dilepas on. Dipencet off, dilepas on. Dipencet off, dilepas on. Ya. Ya, berarti valve 3/2 normally open. Sudah percobaan ini sudah kita lakukan. Sekarang jangan lupa di off-kan dulu ya biar tidak ngowos ya. Ya. Kita lanjut pada valve 5/2. Kita lanjut pada valve 5/2. Ya. Valve 5/2. Ini adalah valve 5/2 ya, tombol tekan ya. Tombol tekan ya. Valve 5/2 ini adalah P. Nah, kalau ini yang A dihubungkan dengan A, yang kiri, yang B dihubungkan dengan yang kanan ya. Ya. Ini inputnya ya, dihubungkan ya. Coba perhatikan ya. Ya. Perhatikan ya. Ini saya on-kan dulu. Ya. Ya. Sebelum dipencet, jadi pada saat inputnya off, B sudah, ini output B sudah on ya. Ya. Kalau ini kita pencet, maka ganti ke A ya. Jadi kalau dipencet A-nya on, kalau dilepas B-nya yang on. Ya. Pencet A on, lepas B on. Pencet A on, lepas B on. Ini adalah valve 5/2. Ya, outputnya ada 2. Ya. Ya, kita off-kan dulu regulatornya ya. Nah, kemudian sekarang adalah yang ini, yang valve 5/2 solenoid. Valve 5/2 solenoid ya. Yang solenoid ini menggunakan power supply ya.
Ini power supply. Ini power supply-nya. Ini power supply-nya ya. Ini nggak kelihatan ya. Coba ke sini aja. Ya, ini power supply-nya. Ya. Ya, ini inputnya ya. Ya, kelihatan ya. Nah, sekarang kalau switch-nya, ya ini di-on-kan dulu. Ya, nah. Oh ini anu ya, ini kebalik ya, A-nya ini ya, A-nya ini ya. Jadi ini kebalik ya. Ya. A-nya yang ini A-nya ya. B-nya jadi itu adalah B. Jadi begitu di on B-nya on ya. Ya. Soalnya ini kalau dibalik ininya kekecilan ininya ya. Jadi itu kebalik ya. Kemudian kalau ini tombolnya kita tekan, maka nanti akan ganti ya. Ganti pada A yang on ya. Ya, kalau kita lepas nanti akan balik lagi ke B ya. Atau saya ini kan aja lah biar enak ya. Saya balik aja ininya. Nggak enak rasanya kalau biar sama ya A dan B. Ini A, ini B ya. B, nggak apa-apa B ya. 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 Kalau ini sudah di on, ya berarti yang B on ya. Ya. Ya, Bang. Kalau ini kita on kan, berarti nanti akan A yang ini ya. Jadi kalau ini off, B-nya on, output B-nya on, tapi kalau ini di on, A-nya yang nyala ya. Oh sebentar, ininya apa? Ya sudah seperti tadi ya. Jadi mirip dengan yang 5/2 tadi ya. Ya, ini kita off-kan dulu sebentar ya. Sebentar ya. Ya baik. Coba saya coba lagi ya. Kalau ini kita on kan, ya, bentar, ini belum di on kan. Kalau ini kita on kan, ya, maka nanti A akan on, B-nya off. Kalau ini tidak off kan, B-nya on, A-nya off.
ya, dan seterusnya. Ya. Sekarang kita masuk ke silinder kerja tunggal. Silinder kerja tunggal. Kita menggunakan valve 3/2 ya. Valve 3/2 yang sini ya. Ya. Output A-nya dihubungkan ke input ya. Ini inputnya ya. Ya. Di sini aja. Coba ini perhatikan ya. Kalau udah ya, kita pakai ini di-on-kan dulu. Ini di-on-kan dulu. Ya. Kalau ini di tombolnya ditekan, maka nanti akan ya, akan on, akan ngembang. Kalau ini lepas akan ya. Tapi sekarang kita anu dulu. Kita cari ininya apa namanya? Ambang atas, ambang bawahnya ya. Ambang atas, ambang bawahnya ya. Ya. Ini kita putar sampai 0 ya. Bentar. Kita putar sampai 0. Kita putar sampai 0 ya. Ya. Ini kita putar sampai berapa ya? Kita putar sampai berapa mulai gerak ya. Sampai mulai gerak ya. Nah, mulai 0,1 ya. 0,1 mulai gerak. Terus kalau saya teruskan sampai mengembang maksimum itu adalah 0,2 ya. Jadi ambang bawahnya 0,1, ambang atasnya 0,2 ya. Lalu dikecilkan lagi ya. Ditutup, kembalikan lagi ke yang atas tadi ya. Nah, sekarang kita ini lagi ya. Ya, kita ini lagi ya. 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 Jadi kita hubungkan dengan valve 3/2. Tombol tekan ya. Kalau ini kita tekan, maka nanti akan ngembang. Ya, akan ngembang ya. Kalau kita lepas akan kembali sendiri. Tekan, ngembang, dia lepas kembali sendiri sebab ada pegas. Ya, itu untuk
silinder kerja tunggal. Ya. Sekarang yang silinder kerja ganda, ya. Ini kita lepas. Tapi menggunakan, kalau yang silinder kerja ganda itu menggunakan valve 5/2. Ya. A-nya dengan input, B-nya dengan input kembali, ya. Input kembali. Salah. Ini silinder kerja tunggal, sekarang silinder kerja ganda, ya. Silinder kerja ganda, ya. Ya, ini inputnya. Coba perhatikan, ya. Ya, kita on kan ininya. Ya, kalau ini kita tekan, berarti ini on, maka nanti akan ngembang. Kalau kita lepas, akan nyempit. Tekan, ngembang, lepas, nyempit. Tekan, ngembang, lepas, nyempit. Ya. Jadi untuk percobaan rangkaian silinder kerja tunggal dan kerja ganda sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan pada air motor, ya. Air motor kita coba dulu, ya. Ini kita singkirkan. Ini kita singkirkan dulu. Air motor ini, ya. Kalau ini nanti percobaannya sendiri, ya. Ya. Percobaannya sendiri. Ini kalau kita tekan, maka nanti akan muter, ya. Ya. Muter, ya. Ya, muter, ya. Ya, baik. Nanti kita lanjutkan dengan percobaannya, ya. Sekarang kita lanjutkan pada percobaan air motor. Kita berikan input berupa tekanan, kemudian outputnya berupa putaran yang kita ukur dengan stadiometer, ya. Baik, kita mulai, ya. Kita mulai dari 0,4 bar. Soalnya kalau di bawah itu tidak bisa muter, ya. Jadi saya cuma memberikan display 2 kali, ya. Ya, kita mulai. Itu untuk 0,4 bar. Kita lanjut. 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 Lanjut.
lanjut sudah tidak bisa lagi. Ya. Jadi maksimum kita hanya bisa beri input 2,2 bar. Ya. Ya demikian, ya kita sudah melakukan praktikum air motor. Ya. Sampai sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.